Saya dari Satgas ya, sekaligus pengurus R20, mengucapkan terima kasih ya pada Baptis untuk bantuan yang telah diberikan, dan saat ini kita sedang memang melaksanakan pendistribusian sekitar 199 paket ya. Dan kita sangat berterima kasih karena memang bantuan yang diberikan Baptis itu bagi kita itu sangat berarti lah. Halo semua, puji Tuhan kita bersama dapat terus menjadi berkat. Hingga tanggal 20 Mei, berikut kegiatan kasih kita. Memberkati lebih dari 1.600 kakak dari 4 RW sekeliling gereja, memberkati 64 keluarga jemaat, karyawan, dan siswa terdampak dengan 131 paket sembako dan 64 paket higienis, memberkati 14 keluarga dan individu dengan paket masakan, dengan total hampir 700 paket yang didistribusikan. Tanggal 19 Mei, Posko Sosial GBP bekerjasama dengan YTKA telah memberikan 184 paket sembako pada masyarakat di 8 RT yang berada di RW 20 Kecamatan Taman Sari. Terima kasih Jemaat GBP, total dana Posko Sosial GBP sekarang adalah 35 juta dan akan terus bertambah. Jemaat dapat selalu membantu dalam doa. Bagi yang tergerak untuk membantu dalam daya maupun dana, dapat menghubungi Galatia 6 ayat 2 mengatakan, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. God bless you. First Baptist Bandung utilizes Chris for the congregation to give tithe and offering, combined with any available mobile payment applications. Chris stands for Quick Response Code Indonesian Standard, which has been standardized by Bank Indonesia that uses QR code. Chris allows the congregation to give tithes and offerings anonymously. First Baptist Bandung's congregation is required to scan the QR code that is available. To specify the types of offerings, the congregation can press number 1 for tithe, persepuluhan, number 2 for offering, and number 3 for missions. Let us give with hearts filled with joy and thanksgiving to God. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari Jemaat Gereja Baptis Pertama yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berbakti, selamat beribadah pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita dalam ibadah kita hari ini. Mari kita mengangkat jiwa dan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Karena kita percaya ketika kita memuji dan menyembah Dia, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita mengangkat pujian, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku.
ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Sungguh ajaib perbuatannya di dalam hidup kita. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur sebagai gereja Tuhan kita dapat kembali berkumpul dalam kebaktian hari Minggu tanggal 24 Mei ini. Kita bersyukur hari Kamis yang lalu kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Yesus Kristus
Dan tantangan besar bagi kita untuk terus hidup menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada, kapanpun juga, kepada siapapun kita dapat bersaksi tentang apa yang Yesus telah lakukan bagi kita, jadi juru selamat dan Tuhan kita, sambil kita terus mendoakan orang-orang sekeliling kita, baik keluarga kita, kawan kita, kenalan kita, yang belum mempercayai Yesus Kristus untuk bisa terbuka hatinya. Ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh Kudus, dapat memakai kita untuk menyampaikan kabar Injil kepada orang-orang yang telah kita doakan. Ya. Kuasa Roh Kudus adalah yang akan menolong kita dan memimpin kita. Oleh karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan sehingga kita dapat peka akan arahan Tuhan melalui kuasa daripada Roh Kudus-Nya, dari saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat merayakan keselamatan kita yang telah kita miliki dalam Yesus Kristus dengan datang kepada Tuhan beribadah. Kita arahkan hati pikiran kita semuanya kepada Tuhan sambil kita terus bertumbuh bersama-sama sebagai umat Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut kelas-kelas pendalaman Alkitab, kelas-kelas sekolah minggu di gereja kita untuk semua usia, kami terus mengundang agar Bapak Ibu Saudara dapat mengikutinya, jangan sampai terlewatkan, dan sehingga kita dapat saling mendoakan, saling menguatkan, dan saling mendukung satu dengan yang lain, berbagi informasi, juga saling mendorong supaya bisa terus setia di dalam Tuhan, dan juga bagaimana kita dapat bersaksi kepada orang sekeliling kita. Hari ini, beberapa hari ini ya, kita melihat banyak dari saudara-saudara kita yang merayakan hari kemenangannya setelah berpuasa selama 1 bulan. Ini adalah kesempatan yang baik bagi kita untuk menyatakan dan memberikan Injil Yesus Kristus, bahwa kemenangan yang terbesar adalah hidup yang kekal, kemenangan melawan dosa yang hanya dapat dilakukan oleh karena Yesus Kristus. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat bersama-sama sebagai gereja Tuhan untuk saling menolong satu dengan yang lain, saya menguatkan. Kita juga bersyukur kita telah dapat kembali berbagi dengan lingkungan sekeliling kita. RW 20 kemarin telah menerima bantuan sembako, dan kita bersyukur kita telah melakukan itu juga bekerja sama dengan YTKA, dan kita bersyukur bahwa banyak hubungan yang terjalin daripada itu untuk dapat benih-benih kasih Kristus yang telah ditaburkan. Kita doakan supaya itu bisa menjadi benih kesaksian Injil, sehingga lebih banyak orang yang dapat dituai untuk percaya kepada Yesus Kristus. Ya, kita juga terus mengambil bagian di dalam kita mencegah penyebaran dari virus corona dengan kita tetap di rumah, dan juga setiap kegiatan kita, baik kebaktian maupun jam doa, kita lakukan secara online, sekolah minggu, kelompok-kelompok kecil, semua kita lakukan secara online. Dan kita juga tadi telah melihat informasinya, kita dapat juga ada satu cara baru, kita dapat memberikan persembahan-persembahan kita melalui QR code yang dapat kita scan, dan kita berikan dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah diumumkan, sehingga bersama-sama kita dapat terus melakukan setiap ibadah kita kepada Tuhan, dan bersama-sama kita dapat terus menjalankan amanah Tuhan yang telah dipercayakan kepada kita untuk kita lakukan dalam setiap pelayanan kita, baik di gereja kita, jemaat gereja Baptis Pertama, maupun di seluruh cabang-cabang dan pos-pos kita. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, Engkaulah yang kami sembah, dan hanya Engkau saja yang kami sembah, karena sungguh Engkau yang layak disembah. Kami bersyukur karena dalam kemurahan-Mu dan kemahakuasaan-Mu, Engkau telah datang menyelamatkan kami ya Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur karena kasih-Mu luas, karena Injil, kabar baik, bahwa Yesus kalau Tuhan dan Juru Selamat, berikan kepada semua orang. Dan kami bersyukur yang kami telah menerimanya, namun kami melihat juga banyak orang yang belum percaya kepadamu. Oleh karena itu, pada saat kami datang berkumpul dan berdoa, dan juga menyembah-Mu, mendengarkan firman-Mu dalam kebaktian pada pagi hari ini, hati kami, pikiran kami dapat terfokuskan kepadamu saja, sehingga kami dapat menerima arahan daripadamu, tuntunan daripadamu. Berbicaralah kepada kami masing-masing secara pribadi. Kami siap untuk Kau pakai, untuk melakukan setiap pelayanan di dalam kerajaan-Mu. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya semua yang kami lakukan dalam kebaktian ini, dan juga dalam kehidupan kami persembahkan kepadamu dapat menyenangkan hati-Mu, bawa kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus ajaib bagi kita. Kuasanya begitu besar dan menakjubkan. Hanya Dia yang layak diagungkan dan ditinggikan. Mari kita memuji Tuhan, kita mengatakan, ajaib Kau Tuhan.
Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Here we go. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung
lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku, yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat. Semua Dia buat bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Oleh darah anak domba dihapuskan dosaku, oleh anugerah Allah Kau jadikanku anakmu. Sekarang tenang jiwaku, aman dalam darah-Mu, keselamatan pujianku. Yesus Kristus pembebasku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Dia bangkit bagiku. Dia bangkit bagiku. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Pertama dimanapun berada. Selamat pagi, kita akan belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan pada saat ini dalam ibadah online pagi ini. Dan kita berdoa supaya firman Tuhan ini sungguh memberkati kita semua. Dan saya juga ingin menyapa siapapun yang melihat tayangan ini, Bapak Ibu, Saudara-saudariku dimanapun berada. Saya Pendeta Iwan Yafrin Simbolon dari Gereja Baptis Pertama Bandung akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Kita melanjutkan pendalaman firman Tuhan pada saat ini. Kita akan belajar bagaimana iman dari perwira Kapernaum, iman dan kerendahan hatinya menjadi berkat pintu sehingga doanya dikabulkan oleh Tuhan dan mujizat terjadi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 13, mari kita terlebih dahulu berdoa memohon berkat dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, berkati saat kami merenungkan, membahas Tuhan, menggali kebenaran firman Tuhan. Dari Matius pasal 8
ayat 1 sampai dengan ayat 13. Dan khususnya kami akan memperdalam Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 5 sampai 13 berhubungan dengan iman dan kerendahan hati dari perwira Kapernaum, sehingga mujizat terjadi di dalam diri hambanya yang sakit keras. Berkati kami semua Tuhan yang melihat tayangan firman Tuhan melalui online ini, siapapun Tuhan. Mungkin kami sedang bergumul, kami sedang punya masalah. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dikuatkan, kami diteguhkan. Berkati kami semua Tuhan, berkati juga hamba-Mu saat menyampaikan kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13. Dan saya akan membacanya dengan cepat ayat-ayat ini, dan mari kita menyimaknya bersama. Bagaimana Tuhan sungguh bekerja kepada orang-orang yang sungguh-sungguh beriman dan rendah hati yang mau datang kepada Tuhan. Haleluya. Matius pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah Dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau. Jadilah engkau tahir." Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Ayat yang kelima, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada seorang prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia akan mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia. Heranlah ia. Dalam terjemahan yang lain, Tuhan kagum kepada perwira itu. Dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Ayat 13, lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah, dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percayai." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya itu. Sembuhlah hambanya itu. Saudara, kita lihat di sini. Tuhan Yesus mengabulkan permohonan dari perwira Romawi, perwira di Kapernaum yang datang kepada Dia.
saudaraku. Kenapa? Itu pertanyaannya, saudara. Kalau kita selidiki, saudara, dari pasal ini, khususnya ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-13. Perwira Kapernaum ini punya iman. Punya iman dan kerendahan hati. Punya iman dan kerendahan hati. Sehingga saudara, permohonannya, permintaannya kepada Tuhan Yesus dikabulkan dan terjadi mujizat. Hambanya disembuhkan dari sakit lumpuh, sakit keras yang hanya bisa terbaring, kata Alkitab dikatakan hambaku itu sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Hambanya dibebaskan dari penderitaan, dibebaskan dari sakit penyakit, saudara. Karena itu saya ingin mengangkat tema firman Tuhan pada saat ini, iman dan kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati, pintu menuju pengabulan doa. Pintu kepada pengabulan doa, saudara, dan mujizat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pertanyaannya, kenapa? Kenapa permintaan perwira dari Kapernaum ini, saudara, dikabulkan oleh Tuhan? Kenapa? Apa alasannya? Nanti kita lihat, saudara, kebenaran firman Tuhan. Karena dia punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, dan punya kerendahan hati. Dan ini adalah pintu pengabulan doa dan mujizat. Saudara, perwira pasukan Romawi ini adalah sebuah jabatan yang tinggi, saudara. Tetapi perwira ini, saudara, tidak memperlakukan hambanya, atau lebih tepatnya budaknya, saudara, budaknya dengan seenaknya. Karena waktu itu, saudara, orang Romawi menganggap orang di luar Romawi, apalagi orang Yahudi yang ada di dalam jajahannya, adalah para budak. Para budak. Dan budak tidak ada harganya, saudara. Budak tidak ada harganya. Ada seorang ahli pertanian, saudara, yang bernama Faro. Dia menggambarkan ada 3 alat pertanian. Ada 3 alat pertanian. Yang pertama, alat pertanian itu bisa bergerak dan bisa berbicara. Bisa bergerak dan bisa berbicara. Dan ini adalah budak, saudara. Dan alat pertanian yang kedua adalah alat yang bisa bergerak tapi tidak bisa bicara. Itu berbicara tentang kerbau, sapi, kuda, dan sebagainya. Dan alat pertanian yang ketiga adalah alat itu tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tetapi berguna, yaitu cangkul, golok, tombak, sengkop, dan sebagainya. Nah, saudara, para budak ini hanya dianggap sebagai alat pertanian, sebagai alat saja, tidak ada harganya. Tetapi perwira Kapernaum ini, saudara, membelanya, memperjuangkannya, supaya dia sembuh. Bagaimana caranya? Yaitu datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus, dan Yesus mengabulkannya, saudara. Karena perwira ini seorang yang punya iman dan rendah hati. Saudara, apa buktinya dia rendah hati, saudara? Yang pertama tadi, seharusnya dia memperlakukan budak begitu saja karena dianggap barang saja, dianggap alat saja. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perwira pasukan ini, saudara, jabatannya tinggi. Di dalam satu resimen, satu legiun pasukan Romawi, saudara, itu terdiri dari 6.000 pasukan. Dan ini pasukan komando, 6.000 pasukan. Dan 6.000 ini, saudara, dipimpin oleh 60 perwira. Oleh 60 perwira. Jadi, saudara, satu perwira membawahi 60 pasukan. Dan pasukan ini adalah pasukan komando. 60 perwira ini, saudara, membawahi masing-masing 100 pasukan. Jadi perwira dari Kapernaum ini, saudara, membawahi 100 pasukan. Jabatannya tinggi, pangkatnya tinggi, saudara. Tapi, saudara,
dia rendah hati. Dia rendah hati. Saudara, dia punya iman juga kepada Tuhan Yesus. Iman dan kerendahan hati itulah yang membuka pintu, saudara, terhadap pengabulan doa dan mujizat. Terbukti perwira itu, saudara, melakukan itu. Dan hambanya yang lumpuh, sakit keras, hanya terbaring saja, kata Alkitab, sangat menderita, ya sangat menderita, disembuhkan ketika itu juga. Dari jarak jauh, saudara. Perwira ini rendah hati, dia berkata, Tuhan, aku tidak layak menerima Engkau di rumahku. Aku tidak layak. Katakan saja sepatah kata. Katakan saja sepatah kata. Hambaku ini akan sembuh. Luar biasa, saudara. Iman dan kerendahan hati. Iman dan kerendahan hati, pintu pengabulan doa. Itulah, saudara, yang terjadi di dalam diri perwira dari Kapernaum ini, yang adalah perwira Romawi. Hambanya disembuhkan, hambanya, saudara, bisa kembali bangkit, hambanya, saudara, mengalami mujizat. Nah, saudara, apa buktinya? Apa buktinya? Kalau perwira pasukan Romawi ini, saudara, seorang yang punya iman dan rendah hati, sehingga permintaannya atau doanya dikabulkan oleh Tuhan Yesus dan terjadi mujizat atas hambanya. Mari kita selidiki, saudara. Ada 3 bukti, ada 3 kebenaran yang ingin saya sampaikan, saudara. Dan kita juga berdoa supaya 3 kebenaran ini, saudara, kalau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka, saudara, mujizat akan terjadi. Kita akan diberkati. Kita akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru dengan Tuhan. 3 kebenaran ini adalah yang pertama, saudara, sebagai bukti bahwa iman dan kerendahan hati dari perwira ini, saudara, ada. Dan itu membuat doanya dikabulkan dan mujizat yang terjadi. Yang pertama, saudara, di dalam ayat yang ke-5a. Yang ke-5a. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia. Datanglah seorang perwira. Datanglah seorang perwira, saudara, mendapatkan Yesus. Datanglah seorang perwira mendapatkan Yesus. Nah, saudara, saya mengangkat sebagai bukti yang pertama bahwa perwira Kapernaum ini seorang yang beriman dan rendah hati, saudara, sehingga doanya atau permohonannya dikabulkan dan mujizat terjadi atas hambanya adalah dia datang kepada Yesus. Dia datang kepada Yesus. Dalam bahasa aslinya, saudara, kata datang itu, saudara, diartikan juga mendekati Yesus, menjadi sahabat Yesus, menjadi teman Yesus, datang kepada Yesus, menyembah Yesus, memohon kepada Yesus, berharap kepada Yesus, saudara. Inilah kebenaran yang pertama yang membuktikan perwira pasukan Romawi yang jabatannya tinggi, anak buahnya banyak, dia dari pasukan komando, dia punya iman dan kerendahan hati, sehingga doanya dikabulkan, mujizat terjadi dalam hambanya, saudara, karena dia datang kepada Yesus, mendapati Yesus, mendekat kepada Yesus, mendekat kepada Yesus, mencari Yesus, saudara, menjadi sahabat bersama dengan Yesus. Inilah kebenaran yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Bukti bahwa iman dan kerendahan hati dari perwira Kapernaum ini sehingga doanya dikabulkan. Bagaimana dengan kita, saudara? Mari saat ini kita datang juga kepada Tuhan. Dalam kondisi, saudara, pandemi COVID-19 ini. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kesulitan, sakit penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, saudara, dagang yang tidak lancar, atau mungkin kita merasa tertekan, kita merasa stres. Datang pada Yesus. Tuhan Yesus adalah solusi bagi kita, saudara.
solusi bagi kita asal kita punya iman dan kerendahan hati. Mari kita datang kepada Tuhan seperti perwira Kapernaum ini, saudara. Yesus baik, Yesus mengasihi kita, dan bila kita datang kepada Dia, saudara, Dia akan memberkati kita, akan menolong kita, akan memberikan solusi kepada kita. Haleluya. Haleluya. Saudara, mendekatlah pada Yesus. Jangan keraskan hatimu, lembutkan hatimu, datang kepada Yesus, bertobat, tinggalkan dosa, tinggalkan dosa, tinggalkan semuanya, datang pada Yesus, dan Yesus akan berikan kesembuhan, saudara. Yang kedua, masih di dalam ayat yang kelima, saudara, bukti bahwa perwira Kapernaum ini, saudara, punya iman dan kerendahan hati sehingga terjadi mujizat kesembuhan atas hambanya. Ayat yang kelima B. Saya baca dari ayat yang kelima dari awal, berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan memohon kepadanya. Inilah bukti yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saudara-saudariku, dan siapapun yang melihat tayangan ini. Inilah bukti yang kedua, bahwa perwira Kapernaum ini, saudara, seorang yang beriman dan rendah hati, sehingga permohonannya, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dia datang kepada Yesus, dan yang kedua, dia memohon kepada Tuhan Yesus. Saudara, kata memohon, saudara, dari bahasa aslinya parakaleo, itu artinya meminta bantuan. Meminta bantuan, saudara. Berbicara dengan ramah. Saat meminta bantuan, dia berbicara dengan ramah, dengan memohon, dengan berharap, saudara. Ini berbicara kerendahan hati. Padahal kedudukan pasukan, kepala pasukan Romawi, perwira Romawi, saudara, yang membawai 100 pasukan komando. Ini tinggi, tapi dia mau datang kepada Tuhan. Dia memohon, dia merendahkan hatinya, saudara, dengan iman, sehingga Tuhan mengabulkan doanya. Inilah kunci yang kedua. Kalau kita sedang punya masalah, kita sedang punya problem, datanglah pada Yesus. Datanglah pada Yesus, saudara, memohon kepada Yesus. Kata memohon ini artinya minta tolong, minta bantuan, saudara. Berbicara dengan ramah, dengan sungguh-sungguh, memohon kepada Tuhan, dan Tuhan, saudara, mengabulkan. Dia tidak pernah membiarkan anak-anaknya menderita. Bila kita datang kepada Dia dengan iman dan kerendahan hati, seperti perwira Kapernaum ini, saya yakin, saudara, Tuhan akan mengabulkan. Mari kita koreksi, saudara. Apakah kita sudah sungguh-sungguh datang kepada Yesus, mendekati Yesus? Yang kedua, memohon kepada Yesus dengan kesungguhan hati, memohon bantuan, memohon pertolongan, memohon anugerah dari Tuhan, sehingga Tuhan menolong kita. Dan kebenaran yang ketiga, saudara, kebenaran yang ketiga yang membuktikan perwira Kapernaum ini, saudara, seorang yang punya iman kepada Tuhan Yesus, dan dia seorang yang rendah hati, saudara, sehingga doanya, permohonannya, saudara, permintaannya dikabulkan oleh Tuhan, dan terjadi mujizat. Terjadi mujizat kesembuhan. Hambanya yang lumpuh, hambanya yang terbaring menderita, saudara, disembuhkan. Kebenaran yang ketiga, saudara, mari kita lihat di dalam ayat 6 dan ayat yang ke-8. Dikatakan Tuhan
hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia menderita. Ayat yang ke-7, Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Dia berkata, Tuhan, aku tidak layak. Saudara, kalau kita selidiki arti kata Tuhan, itu dalam bahasa aslinya ditulis dengan kurios. Artinya Tuhan. Tuhan, saudara, owner, pemilik, pencipta alam semesta ini. Allah yang besar, Allah yang tinggi, Allah yang agung, Allah yang mulia. Inilah kebenaran yang ketiga, saudara, yang membuktikan bahwa perwira Kapernaum ini punya iman dan dia rendah hati, dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, dan yang ketiga dia menghormati Tuhan sebagai Tuhan, pemilik alam semesta ini, saudara, sehingga doanya dikabulkan dan mujizat terjadi. Jadi kebenaran yang ketiga, saudara, kenapa permohonan dari perwira Kapernaum ini dikabulkan? Karena dia menghormati Tuhan. Karena dia menghormati Tuhan. Kalau orang Tionghoa, uhau kepada Tuhan. Hormat, saudara, kepada Tuhan. Mengagungkan Tuhan. Inilah bukti dari iman dan kerendahan hati dari perwira Kapernaum ini, sehingga doanya dikabulkan dan mujizat terjadi atas hambanya, saudara. Sembuh, bangkit, saudara, dari penderitaannya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita sekarang? Mungkin ada di antara kita yang sekarang, oh pendeta, hidup saya sedang susah ini. Hidup saya sedang sulit. Saya stres, saya tertekan, saya kesepian. Saya sedang mengalami kerugian, saya takut, saya khawatir. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan saudara-saudariku, siapapun, Jemaat Gereja Baptis Pertama dan yang melihat tayangan ini, mari kita datang kepada Tuhan seperti perwira Kapernaum ini dan memohon kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan hormati Tuhan, sembah Tuhan, agungkan Tuhan, maka mujizat akan terjadi. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup memberkati kita. Tuhan sanggup memberikan jalan keluar bagi kita, kepada kita atas setiap masalah, problema, sakit, penyakit, ketakutan, apapun juga, saudaraku. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah kita punya iman dan kerendahan hati. Kita punya iman dan kerendahan hati supaya doa kita dikabulkan, mujizat terjadi. Karena itu tinggalkan kesombongan, tinggalkan setiap dosa-dosa, keangkuhan, saudara, kekotoran, semua tinggalkan dalam nama Yesus. Seperti perwira Kapernaum ini, dia datang kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia menghormati Tuhan, saudara, sehingga mujizat terjadi. Apakah saudara mau diberkati oleh Tuhan? Apakah saudara mau diberi jalan keluar? Jawablah dengan iman. Ya Tuhan, saya mau. Karena itu, datanglah kepada Tuhan. Memohonlah kepada Tuhan dan hormati Tuhan dengan iman kita, dengan imanmu, dengan kerendahan hati kita, dengan kerendahan hatimu, sehingga doamu dikabulkan dan terjadi mujizat. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita
yang melihat tayangan ini. Saudara, biarlah kebenaran firman Tuhan ini kita pegang. Kita pegang. Kita lakukan. Dalam suasana pandemi COVID-19 ini, saudara. Siapapun di seluruh dunia, saudara, menyadari bahwa kita tidak mampu, kita lemah. Kita tidak berdaya, saudara. Hanya Tuhan yang sanggup menolong. Hanya Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar. Karena itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan, menghormati Tuhan dengan iman dan kerendahan hati, sehingga saudara, doa kita dikabulkan dan mujizat terjadi. Haleluya, haleluya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita semua, meneguhkan kita, siapapun saudara. Kita pada saat ini bersama-sama mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius pasal 8 ayat 1 sampai 13 ini. Haleluya. Saya berdoa saudara semua diberkati oleh Tuhan. Saudara semua mengalami sukacita daripada Tuhan. Mengalami mujizat daripada Tuhan. Karena kita mau beriman, kita mau sungguh-sungguh rendah hati seperti perwira Kapernaum ini. Sehingga doa-doa kita dikabulkan dan mujizat terjadi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kami semua. Siapapun Tuhan, jemaat-Mu, Gereja Baptis Pertama, jemaat-Mu dimanapun Tuhan, atau saudara-saudara kami yang menyaksikan tayangan firman Tuhan ini Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami dilepaskan dari setiap beban, dari setiap tekanan, dari setiap ketakutan, kekhawatiran, bahkan dari sakit penyakit Tuhan. Apapun problema kami, saat kami datang kepada Tuhan, saat kami memohon kepada Tuhan dengan hormat, dengan sanjungan, maka Tuhan, mujizat boleh terjadi. Inilah doa hamba. Berkati Tuhan siapapun, kami semua yang pada saat ini melihat tayangan, mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah doa hamba. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan terus bertumbuh dalam hati kami masing-masing. Jemaat Gereja Baptis Pertama, juga jemaat-jemaat yang lain yang melihat tayangan ini. Terpujilah namamu, mulialah namamu dalam nama Tuhan Yesus. Juru selamat kami, penolong kami, solusi bagi setiap masalah hidup kami. Kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan dan juga saudara-saudariku, jemaat Gereja Baptis Pertama, dan juga setiap saudara yang menonton tayangan ibadah online dari Gereja Baptis Pertama. Saya, Pendeta Iwan Yafrin Simbolon, pendeta dari Gereja Baptis Pertama, mengucapkan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, percayalah Tuhan tahu apa kebutuhan kita. Karena itu datanglah, mohonlah, hormati Tuhan, dan mujizat boleh terjadi. Amin. Dan kacau jiwamu, semua gelap gulitakan. Pandanglah terang juru selamatku, hidupmu kan bahagia. Pandanglah
Ya, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pasti ini merupakan pengalaman yang indah ketika kita telah mengikuti kebaktian pada pagi hari ini. Kita ada tantangan yang berat bagi kita, tantangan yang besar, namun tantangan yang indah dari firman Tuhan yang menantang kita untuk terus datang kepada Tuhan secara hancur hati, secara rendah hati. Karena sesungguhnya memang tidak banyak hal yang dapat kita kendalikan di dunia ini. Pandemi kita tidak dapat kendalikan, alam semesta kita tidak dapat kendalikan tentunya. Dan kita bersyukur kita dapat memiliki hubungan dengan Tuhan Allah Bapa agar setiap kegiatan kita, setiap kehidupan kita dapat kita serahkan dalam kerendahan hati kepada Tuhan, di mana Ia dapat berkarya dan Ia dapat memakai kita untuk menjadi saksinya. Kami terus mengingatkan dan mendorong bagi Bapak Ibu Saudara yang belum ikut kelas-kelas sekolah minggu atau kelompok-kelompok pendalaman Alkitab, kita dapat mengikutinya. Bagi yang sudah ada maupun kalau mau melakukan yang baru dapat menghubungi kami atau Pendeta Iwan, Pendeta Is. Kami dengan senang hati dapat membentuk kelompok-kelompok baru. Juga Ibu Giarti sebagai ketua sekolah minggu akan dapat membentuk kelompok-kelompok baru, karena kami ingin setiap kita berkumpul bersama-sama dalam kelompok-kelompok kecil dan bertumbuh dalam firman Tuhan. Dan kami terus juga mengumumkan bagi Bapak Ibu Saudara dalam bagian ibadah ini dapat memberikan persembahan sepuluhan dan persembahan khusus, baik persembahan khusus untuk pengabaran Injil maupun juga persembahan khusus untuk posko online, program sosial kita untuk menolong sesama jemaat dan juga masyarakat di sekitar. Kita dapat salurkan itu sesuai dengan informasi dan kode-kode yang harus dimasukkan yang ada. Kita bersyukur juga ada metode baru di mana kita dapat melakukan itu untuk memudahkan kita semua memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan khusus kita. Kita terus juga melihat informasi di grup-grup WA kita supaya kita dapat terus ikut dalam setiap kegiatan yang telah dipersiapkan, baik jam doa maupun kebaktian maupun pelatihan-pelatihan, kelompok-kelompok kecil, jangan sampai lewatkan semua itu. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami dapat datang kepadamu dan kami datang sebagai jemaat-Mu dalam kerendahan hati. Kami memohon kepadamu Tuhan, Kau yang adalah juru selamat kami, Kau pun dapat memberikan kemurahan-Mu untuk memakai kami sebagai saksi-Mu Tuhan. Kepada setiap orang yang kami jumpai, justru karena Tuhan di dalam suasana banyak dari saudara, keluarga, teman-teman kami yang sedang merayakan hari rayanya Tuhan. Kami berdoa kami pun dapat ikut serta menjadi saksi-Mu untuk dapat menceritakan tentang perayaan terbesar di mana setiap orang dapat datang, sujud menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, hidup selamanya di surga. Karena itu pakailah kami ya Tuhan. Kami berserah kepadamu, tolonglah kami. Tuhan, kami juga datang dengan rendah hati, menyadari bahwa Engkau punya kuasa di atas segala sesuatu, termasuk sakit penyakit, termasuk kekhawatiran, termasuk apapun tantangan yang kami hidupi dalam kehidupan kami. Karena itu kami ingin memberikan hati kami yang hancur. Kami ingin memberikan hati kami yang dapat kami persembahkan kepadamu. Kami ingin memberikan hati kami yang kami rendahkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan, berilah kepada kami kesembuhan, berilah kepada kami penguatan, berilah kepada kami damai sejahtera, berilah kepada kami dorongan Tuhan untuk melakukan semua kehidupan kami kepadamu. Berilah kepada kami ya Tuhan penguatan yang daripadamu, sehingga kasih-Mu dapat kami rasakan secara penuh, damai sejahtera-Mu dapat kami rasakan setiap hari dalam kehidupan kami. Semua ini kami lakukan, karena kami meyakini Kau adalah penebus kami, dan kami adalah sepenuhnya milik-Mu. Dan itu juga Tuhan kami persembahkan ibadah yang telah kami lakukan, baik setiap pujian yang telah kami naikkan, firman-Mu yang kami terima dan kami yakini, kami lakukan. Kami persembahkan semua itu menjadi korban Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan Kau dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu, karena bagi-Mu-lah kemuliaan selama-lamanya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah amanat agung dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus berkata kepada kita, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Dan karena itu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku beserta denganmu sampai kepada akhir zaman. Amin. Kasih sekali lagi Bapak Saudara sudah bergabung. Sampai jumpa di jam doa dan juga di kebaktian minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.